Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, dan risalah Al-Qawaidul Arba' ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan membaca matan dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Jadi ini kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang dibahas dalam kitab ini, yaitu anta alama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya Anda memahami bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, pencipta, mudabbir, pengelola alam semesta. Ini kaidah yang pertama dalam memahami tauhid yang benar. Bahwasanya orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah, orang kafir yang ada di Mekah ketika itu orang-orang Quraisy, demikian juga orang-orang musyrikin yang ada di Jazirah Arab ketika itu, dan juga sebelum masa beliau, adalah orang-orang yang mengakui Allah itu pencipta, Allah itu ada, dan Allah itu maha pencipta. Allah yang menciptakan mereka, dan Allah yang mengatur dan mengelola alam semesta. Jadi bukan mereka tidak kenal Allah. Orang musyrikin Quraisy dan orang musyrikin secara umum ketika itu bukan mereka tidak kenal Allah. Mereka kenal, ya, bukan hanya tahu, namun kenal Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengimani bahwasanya Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islami. Namun keyakinan mereka tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tidak dianggap sebagai orang Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah, artinya tanyakanlah kepada mereka orang-orang Quraisy, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yakhrujul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra. Dan siapa yang mengelola semua urusan, mengelola alam semesta? Maka fasayaqulunallah. Mereka orang-orang musyrikin akan menjawab pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan di atas adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri rezeki Allah, yang menguasai pendengaran dan penglihatan Allah, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Ini jawaban orang-orang musyrikin. Ini Allah yang sebutkan, maka tidak mungkin Allah berdusta. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Surat Yunus ayat 31. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyyati. Hendaknya Anda memahami bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Mereka mengimani tauhid rububiyah. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyati, atau wa ma'a dzalika iqrarihim bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil islami. Namun dengan mereka menetapkan tauhid rububiyah saja, ini tidak membuat mereka dianggap sebagai orang Islam. Walam yuharrim
dima'ahum wala amwalahum, dan tidak membuat darah mereka haram dan juga tidak membuat harta mereka haram. Artinya mereka boleh diperangi. Fadalla ala anna tauhida laysa huwal iqraru birububiyyati faqat. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu bukan sekadar menetapkan rububiyah saja. Bukan sekadar mengimani rububiyah saja. Wa anna syirka laysa huwa syirku fir rububiyyati faqat. Demikian juga menunjukkan bahwasanya yang namanya syirik bukan sekadar syirik dalam rububiyah saja. Bal laysa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyati illa syawadun minal khalqi. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berbuat syirik dalam rububiyah kecuali syawadun, kecuali orang-orang yang nyeleneh, kecuali orang yang sedikit saja orang yang tidak mengimani rububiyah minal khalqi, dari para makhluk, dari manusia. Artinya dari seluruh manusia, dari manusia terakhir sampai manusia yang pertama, dari pertama sampai terakhir, yang tidak mengimani adanya Tuhan itu sedikit saja. Yang tidak mengimani bahwasanya ada pencipta alam, yang tidak mengimani bahwasanya alam ini ada yang mengatur, yaitu orang-orang ateis, orang-orang yang punya keyakinan materialisme. Maka ini hanya sedikit saja. Adapun yang selain mereka, orang-orang musyrikin, para pemeluk agama-agama lain, itu mereka mengimani adanya Rabb semesta alam, adanya pencipta. Wa illa fa kullul umami tuqirru bi tauhidir rububiyyati. Adapun selain mereka, maka seluruh umat mereka membenarkan, mereka meyakini, menetapkan tauhid rububiyah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Sini Syekh jelaskan. Wa tauhid rububiyyati huwa, dan tauhid rububiyah adalah al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyiyu al-mumitu al-mudabbiru. Tauhid rububiyah artinya menetapkan artinya mengimani, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah al-mudabbir yang mengelola alam semesta. Ini definisi tauhid rububiyah. Artinya kita mengimani bahwasanya Allah taala pencipta, penguasa dan pengelola alam semesta. Alam semesta itu artinya manusia dan seluruh alam ini, alam dan seluruh isinya. Nah, kalau seseorang meyakini seperti itu, meyakini Allah itu ada, meyakini Allah lah pencipta semuanya, maka dia mengimani tauhid rububiyah. Dan ini diimani oleh orang-orang musyrikin, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, oleh Abu Talib, oleh Abdul Muttalib, oleh orang-orang Quraisy ketika itu, dan juga oleh orang musyrikin sebelum zaman Nabi, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang pengikut Fir'aun, dan juga Fir'aun itu sendiri, mereka mengimani tauhid rububiyah. Au bi'ibaratin akhsara, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyyati huwa, tauhid rububiyah artinya ifradullahi ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi tauhid rububiyah artinya kan mengimani Allah itu menciptakan alam semesta dan isinya, mengelola dan menguasai alam semesta dan isinya. Ini semua perbuatan Allah. Menciptakan, mengelola, menguasai, demikian juga tadi memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan. Ini kan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi lain dari tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala. Maka tidak ada
satu orang pun dari makhluk yang mengklaim bahwasanya ada satu pihak lain yang menciptakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ada lagi yang menciptakan. Au yarzuqu ma'allahi, atau mengklaim ada pihak lain yang bersama dengan Allah, dia juga memberikan rezeki. Selain Allah ada pihak lain yang memberikan rezeki. Au yuhyi au yumitu, atau ada pihak lain yang bisa menghidupkan dan mematikan. Balil musyrikuna muqirruna bi anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyiyu al-mumitu al-mudabbiru. Bahkan orang-orang musyrikin mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengelola alam semesta. Allah taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Andaikan engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Andaikan engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka, orang-orang musyrikin akan menjawab, Allah yang menciptakan. Surat Luqman ayat 25. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit yang tujuh? Rabbul arsyil azim, dan siapa yang menguasai arsy arsy yang agung? Sayaquluna Allah, sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan semua itu milik Allah. Langit yang tujuh dan arsy yang agung itu semua milik Allah, kata orang-orang musyrikin. Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Iqra'u al-ayati min akhiri suratil Mu'minun. Bacalah ayat-ayat di akhir-akhir surat Al-Mu'minun. Tajiduna annal musyrikina kanu muqirrina bi tauhidir rububiyyati. Maka Anda akan dapati bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menetapkan tauhid rububiyah. Ya, silakan cek ya di mushaf surat Al-Mu'minun ayat akhir-akhir. Ya, akan ditemukan ayat-ayat yang mirip-mirip dengan ayat-ayat tadi. Wa kadzalika fi surati Yunus, demikian juga dalam surat Yunus Allah taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakanlah kepada orang-orang musyrikin, tanyakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Dan siapakah yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi, atau menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang menghidupkan? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Artinya siapa yang mematikan? Wa man yudabbirul amra, dan siapa yang mengelola alam semesta? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 31. Wa hum muqirruna bihadza. Maka orang-orang musyrikin menetapkan hal ini. Falaysa at-tauhidu huwal iqrar bi tauhidir rububiyyati. Maka bukanlah tauhid itu sekedar menetapkan tauhid rububiyah. Kama yaqulu dzalika ulama'ul kalami, sebagaimana dikatakan oleh ulama'ul kalam. Wan nadhari atau wan nadhari atau nadhar, ya, nadhar artinya orang-orang yang menggunakan qiyas-qiyas aqliyah, ya. Nadhar di sini bukan artinya nadhar memandang, namun nadhar di sini artinya orang-orang yang berkeyakinan, mereka punya keyakinan an-nadhar. Ya, an-nadhar artinya maqayis al-aqliyah, qiyas-qiyas akal, ya, logika. Ya, sedangkan ulama-ul kalam disebut juga dengan ahlul kalam. Ulama-ul kalam ini istilah lain dari ahlul kalam. Ya, ahlul kalam itu siapa?
dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan ahlul kalam adalah alladzina yuqaddimuna al-aqla fi itsbatil aqidah. Orang-orang yang mengedepankan akal, mendahulukan akal dalam menetapkan perkara akidah. Mereka pakai akal. Ya, mereka mengedepankan akal, bukan pakai akal ya. Karena kalau kita belajar agama tentu butuh akal. Namun mereka mengedepankan akal. Artinya akal lebih didahulukan daripada dalil. Ketika dalil tidak masuk akal, mereka tolak dalil. Yang diutamakan akalnya. Ini namanya ahlul kalam. Dan keyakinan mereka, keyakinan ahlul kalam disebut ilmul kalam. Ya, orang yang namanya ahlul kalam, perbuatannya atau keyakinannya disebut ilmul kalam, ilmu kalam. Dan dijelaskan oleh Syekh Abul Abbas Al-Adni Al-Yamani rahimahullah ta'ala, bahwasanya ahlul kalam itu diantaranya orang-orang Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah dan Karamiyah. Ya, demikian juga falasifah. Ya, orang-orang Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Karamiyah, Maturidiyah dan orang-orang filsafat. Ini di antara ahlul kalam. Ya, adapun mengenai ini 5 ini nama-nama sekte ya, nama-nama pemikiran, keyakinan. Karamiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah, falasifah, ini nama-nama pemikiran. Dan tentang pemikiran-pemikiran ini tentu tidak bisa kita bahas satu persatu. Dan ini juga termasuk pembahasan yang level tinggi ya, untuk bisa memahami bagaimana pemikiran mereka, di mana penyimpangannya. Nah, ini level tinggi. Untuk level pemula hendaknya tidak mempelajari masalah ini dulu. Kita pelajari dulu akidah yang benar. Ya, setelah kita paham akidah yang benar sampai mendalam, baru kita pelajari akidah yang menyimpang. Ya, namun secara ringkas demikian. Fi aqaidihim, dalam masalah akidah mereka. Ini perkataan ini ya, bahwasanya orang itu kalau ingin disebut Islam cukup meyakini tauhid rububiyah saja. Cukup meyakini Allah itu ada, Allah itu pencipta. Allah itu penguasa alam semesta, sudah cukup. Ini perkataan ahlul kalam. Perkataan ahlul kalam. Fa innahum yuqirruna bi anna at-tauhid huwa al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqu al-muhyiyul mumitu. Karena mereka orang-orang ahlul kalam meyakini bahwasanya tauhid adalah mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Fayaquluna, mereka mengatakan. Ini kutipan perkataan ahlul kalam dalam kitab-kitab mereka. Wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada pembagiannya, artinya Allah tidak berbilang. Kalau ini benar ya, perkataan ini benar. Allah tidak berbilang. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Allah itu esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang menyerupainya. Ini benar. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Allah itu esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Ini juga benar. Ini semuanya perkataan yang benar, namun mereka hanya sampai di sini. Ya, makanya di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa hadza huwa tauhidur rububiyyati. Semua ini hanyalah tauhid rububiyah saja. Ya, jadi mereka membatasi tauhid, cukup tauhid rububiyah. Ya, artinya orang sekedar mengimani bahwasanya Allah itu satu, Allah itu ada dan Allah itu satu, tidak ada berbilang. Dan Allah itu satu dalam sifat-sifatnya, tidak ada menyerupai yang lain. Allah itu satu dalam perbuatannya, tidak ada sekutunya. Maka sudah Islam. Ya, mau dia menyembah kuburan, mau dia menyembah pohon keramat, mau dia sujud kepada berhala, mau dia pakai jimat, ya, mau dia datang ke dukun, ya, mau dia nginjek-nginjek Al-Quran, ya,
maka dia tetap Islam. Yang penting dia imani Allah itu ada. Dan Allah itu esa. Ini sekedar tauhid rububiyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalami. Silakan merujuk kepada kitab-kitab mana saja dari kitab-kitabnya ahlul kalam, ulamaul kalam. Tajiduhum la yakhrujuna an tauhid rububiyyati. Maka Anda akan dapati bahwasanya mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah. Cakupan pembahasan mereka hanya tauhid rububiyah saja. Nah, mereka membahas masalah akidah berjilid-jilid, namun intinya hanya tauhid rububiyah saja. Wa hadza laysa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi ar-rusula. Maka ini bukan tauhid yang diturunkan kepada, yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya Allah utus para rasulnya dengan tauhid tersebut. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa'u sahibahu. Dan mengimani tauhid rububiyah saja tidak bermanfaat bagi pelakunya, bagi orangnya. Li'anna hadza aqarra bihil musyrikuna wa sanadidul kafarati. Dan atau li'anna hadza, karena tauhid rububiyah ini juga ditetapkan, juga diimani oleh orang-orang musyrikun dan oleh kelompok-kelompok orang kafir. Jadi kalau sekedar tauhid rububiyah saja sudah cukup, berarti orang musyrikin di Mekah sudah Islam, sudah Muslim. Ya, ngapain Rasulullah perangi? Ngapain Rasulullah berdakwah kepada mereka? Kalau memang cukup tauhid rububiyah saja. Ya. Bukankah nama ayah dari Rasulullah itu Abdullah? Nama ayah dari Rasulullah adalah Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ya, dan dalam hadis Rasulullah bersabda, Inna abi wa abak finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu, wahai sahabatku, di neraka. Ya, karena mati dalam keadaan belum masuk Islam. Ya, padahal namanya Abdullah, hamba Allah. Ya, tentunya ketika Abdul Muttalib menamai nama anaknya Abdullah, Rasulullah belum lahir. Rasul belum lahir artinya belum ada dakwah Islam. Ya, belum masuk Islam. Namun namanya Abdullah, hamba Allah. Berarti orang-orang musyrikin sebelum Nabi lahir sudah kenal Allah. Mereka sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah menyembah Allah, sudah mengenal Allah. Andaikan tauhid rububiyah saja cukup, andaikan mengenal Allah cukup, andaikan cukup meyakini Allah itu esa, Allah itu pencipta, maka orang-orang musyrikin Mekah semuanya muslim. Nggak perlu diperangi, nggak perlu ribut dengan mereka. Demikian juga orang-orang pemeluk agama lain. Ya, orang-orang Nasrani meyakini Allah itu pencipta. Allah itu penguasa alam semesta, Tuhan Bapa, kata mereka. Andaikan tauhid rububiyah sudah cukup, maka orang-orang Nasrani juga bertauhid rububiyah. Ya, orang Nasrani Muslim kalau demikian. Ya, namun ini tidak benar. Walam yukhrijuhum minal kufri. Dan tauhid rububiyah tersebut tidak mengeluarkan mereka dari status kufur. Walam yudkhilhum fil islami, dan tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Fahadha ghalatun azimun. Maka ini sebuah kekeliruan yang fatal. Faman i'taqada hadzal i'tiqada ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Maka barang siapa yang memiliki keyakinan seperti ini, bahwasanya tauhid itu sekedar tauhid rububiyah saja, sekedar mengimani Allah itu ada dan Allah itu esa, maka ini ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Ini tidak lebih dari keyakinannya Abu Jahal dan Abu Lahab, masih sama. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab juga meyakini demikian. Falladhi alaihi al-ana ba'dul muthaqqafina huwa taqriru tauhid rububiyyati faqat. Dan yang ada di zaman sekarang sebagian muthaqqafin, orang-orang yang hanya menggembar-gemborkan thaqafah, wawasan Islamiyah, thaqafah Islamiyah. Mereka mengatakan
tauhid itu huwa takriru tauhid rububiyyati faqat. Tauhid sekedar menetapkan tauhid rububiyah saja. Wala yatatarriquna ila tauhidil uluhiyati, dan mereka tidak memasukkan ke dalamnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya ifradullah bil ibadah. Seperti definisi tauhid yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, pada sesi yang lalu. Tauhid artinya ifradullahi bil ibadah. Ini definisi tauhid, sekaligus juga definisi tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya menyembah hanya kepada Allah. Ya, kita dituntut tidak hanya meyakini Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu yang menciptakan dan mengelola alam semesta. Kita juga dituntut untuk mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini baru namanya tauhid yang benar. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma tauhidi. Maka ini adalah kekeliruan yang fatal dalam istilah tauhid. Wa amma syirku fayaquluna. Adapun tentang kesyirikan, maka ulamaul kalam atau ahlul kalam mereka mengatakan, huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allahi. Syirik artinya Anda meyakini bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan dan ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Ini kata mereka. Jadi kalau menyembah kuburan itu bukan syirik kata mereka. Pakai jimat itu bukan syirik. Ya. Kemudian menyembah pohon keramat, batu keramat, ini bukan syirik kata mereka. Minta tolong kepada jin, ini bukan syirik. Syirik itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada pengelola alam semesta selain Allah. Ini kata ahlul kalam. Naqulu, kita katakan, hadza maqalahu Abu Jahlin wa Abu Lahabin. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ma qalu inna ahadan yakhluqu ma'allahi wa yarzuqu ma'allahi. Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah mengatakan ada pihak lain yang menciptakan selain Allah. Ada pihak lain yang memberikan rezeki selain Allah. Mereka tidak mengatakan demikian. Bal hum muqirruna bi anna Allaha wal khaliqu ar-raziqu al-muhiyyu al-mumit. Bahkan mereka menetapkan, mengimani bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan juga menghidupkan dan mematikan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.